Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, alhamdulillah, istilah bahasa Arab untuk makan sehari-hari itu, makanan sehari-hari yang kita makan sehari 3 kali kalau mampu, kalau enggak ya 2 kali atau sekali, itu istilahnya itu wajibat. Kenapa? Karena wajib, karena harus, karena sifatnya doruri, niscaya. Kalau enggak, ya enggak bisa terus hidup. Nah, itu sebabnya kemarin saya sebut di dalam kesempatan rapat pleno bahwa kebutuhan kita untuk melakukan berbagai macam konsolidasi ini adalah wajibah. Doruri ini bukan soal kita mau bergaya supaya kelihatan modern gitu. Seperti ketika kita merombak lobi gedung PBNU, kalau ini memang mau bergaya kita merombak begini sehingga kelihatan bagus begini. Tapi konsolidasi yang kita lakukan ini wajibah, karena ke depan tidak mungkin kita ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ini bisa berfungsi dengan baik tanpa melakukan konsolidasi yang wajib itu, yang sifatnya doruri semua itu. Nah, konsolidasi yang doruri yang kita butuhkan itu meliputi 3 arena. Nah, konsolidasi ini menyangkut 3 matra, 3 arena atau 3 matra ya. Yang pertama adalah konsolidasi tata kelola. Organisasi ini harus dikelola dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kinerjanya baik gitu. Kalau tata kelolanya tidak baik, pasti kinerjanya juga akan tidak baik, akan buruk. Jadi kita harus konsolidasikan tata kelola ini supaya kinerjanya baik. Yang kedua adalah konsolidasi agenda, supaya jelas kita melakukan layanan kepada jamaah itu dengan perspektif yang aktual, yaitu dengan melihat realitas dari jamaah sehingga kita bisa mengidentifikasi kebutuhan jamaah dan kemudian membangun agenda-agenda yang sistematik untuk sebesar-besarnya memenuhi hajat dari jamaah itu sendiri. Ini konsolidasi agenda ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsolidasi sumber daya. Konsolidasi sumber daya. Sumber daya itu menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya waktu. Dalam pengertian waktu adalah uang. Jadi ada sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan organisasi, karena organisasi butuh biaya. Ini harus dikonsolidasikan. Nah, konsolidasi sumber daya ini kita tempuh dengan pertama pembangunan sistem pelatihan kader untuk meningkatkan
kapasitas dari para pengampu organisasi ya. Untuk sumber daya pembiayaan kita melakukan langkah-langkah menuju tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang independen dan lumintu ya. Jadi kita butuh sumber pembiayaan yang independen. Maksudnya independen itu apa? Ya uang yang kita bikin sendiri dan kita pakai sendiri semau-mau kita, itu namanya independen ya. Kita harus punya itu. Dan lumintu dari, kalau kita ini cuma mengharapkan donasi atau sumbangan sebagaimana yang selama ini kita lakukan ya, sekian lama kita bergantung kepada donasi, jelas banyak yang akan mau memberikan donasi membantu NU ya. Tapi orang memberi donasi itu kan lihat-lihat ini mau dipakai apa. Kalau cocok dengan ya kepentingan atau katakanlah apa yang disukai oleh calon donor, ya dia akan beri donasi. Kalau tidak, ya tidak. Itu berarti setiap kali kita mengharapkan donasi dari pihak lain, kita harus berpikir untuk membuat agenda yang kira-kira disukai oleh calon donor gitu. Jadi tidak sepenuhnya independen, kita butuh ini, kita lakukan ini, tidak bisa. Karena kalau kita mau kita, lah nanti banyak donor yang nggak mau, ya tidak bisa dapat donasi. Ya, ini maksudnya independen. Ya. Nah, alhamdulillah sejak selesai muktamar saya bertemu dengan Presiden Joko Widodo, beliau berpikir yang sama. Beliau ingin supaya NU ini punya sumber pembiayaan yang independen ya. Sehingga tidak harus nyari sumbangan ke sana kemari, itu yang beliau sampaikan. Nah, maka ya ini momentum. Nah, dengan beliau lakukan dalam konteks kebijakan dengan membuka kesempatan kepada ormas-ormas untuk mendapatkan konsesi tambang. Ya kita sambut, seperti saya bilang, kita mau karena kita butuh gitu. Butuh. Soal bagaimana dampaknya dan lain-lain nanti kita kelola, tapi jelas kita butuh sumber pembiayaan yang independen, apalagi kita punya tanggungan untuk memberikan layanan kepada jamaah yang begitu besar jumlahnya dan begitu luas sebarannya di seluruh Indonesia ini ya. Tidak mungkin kita melakukan kegiatan kecil-kecilan untuk memberikan pelayanan bagi jamaah yang begitu luas ini. Semua ukuran, semua program kita nanti ukurannya, skalanya pasti akan luas sekali dan akan membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Nah, dan dukungan itu harus sustainable. Makanya tidak sekedar ngasih uang gitu. Mungkin sebetulnya Pak Jokowi sebagai presiden dalam posisi untuk manggil orang-orang kaya, udah sekarang iuran kasihkan ke NU misalnya, mungkin beliau dalam posisi itu. Tapi kalau cuma diberi uang begitu saja, itu namanya tidak lumintu, tidak sustainable. Nah ini alhamdulillah, mari, walaupun tentu ini bukan, tidak boleh kita hanya berpikir bahwa tentang fasilitas kebijakan presiden ini
sebagai satu-satunya sumber yang independen dan sustainable itu kita harus mengembangkan macam-macam kreativitas untuk membangun sumber-sumber pembiayaan yang lain yang sekali lagi harus independen dan sustainable. Nah, kemudian konsolidasi agenda, ya, itu berarti bahwa ya kita harus bergerak sebagai satu kesatuan organisasi yang bersama-sama melakukan upaya untuk memberi layanan umum kepada jamaah yang sekian banyak itu. Nah, ini berarti agenda program-program yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengurus ini harus merupakan satu agenda yang koheren, yang semuanya mengarah kepada cita-cita yang sama, ya, tujuan-tujuan yang sama, dan target-target yang dirancang secara sistematis, yang dilakukan oleh satu desa, pengurus NU di satu desa dengan pengurus NU di desa lain. Ini harus nyambung, harus sama. Yang dilakukan oleh pengurus NU di Ranting Sumobito Jombang dengan ranting NU di satu desa di misalnya di di Sumatera Utara sana, saya tidak hafal nama-nama desa di sana itu, ya. Itu harus nyambung, tidak boleh terlepas sama sekali. Ini berarti kita butuh konsolidasi agenda secara nasional, ya. Untuk melakukan itulah maka lalu kita transformasikan salah satu lembaga yang kita punyai, yaitu Lakpesdam, untuk berfungsi. Kalau namanya tidak bisa kita rubah karena masih dicantumkan di ADART sebagai Lakpesdam, dan fungsi-fungsinya yang sebagaimana diatur dalam ADART juga masih harus dijalankan. Tapi kita kembangkan fungsi baru bagi Lakpesdam ini, yaitu fungsi sebagai Bapenu. Bapenu itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NU. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan, ya, Renstra Nasional NU, Rencana Strategis Nasional NU, seperti yang dibuat oleh Bappenas untuk pemerintah negara, ya. Dan Renstra yang dihasilkan oleh Lakpesdam ini nanti akan menjadi dasar dari agenda nasional NU secara menyeluruh di semua tingkatan, ya. Nanti akan kita breakdown menjadi agenda-agenda kelembagaan, ya, antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Kemudian kita breakdown lagi menjadi agenda di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini adalah agenda konsolidasi agenda. Nah, yang ketiga, konsolidasi tata kelola. Ini kita lakukan pertama dengan merapikan regulasi-regulasi tentang mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur. Nah, maka kita lakukan berkali-kali konferensi besar untuk mengesahkan peraturan-peraturan perkumpulan yang diperlukan bagi konsolidasi tata kelola itu, ya, supaya semua hal menyangkut kegiatan organisasi ini ada aturannya, tidak mau-maunya sendiri. Sekarang kita sudah punya aturan sampai kepada soal
pembiayaan tugas luar kota. Kita udah sampai ke situ. Kita punya standar berapa biaya transport, berapa lansam untuk setiap petugas, ya, sehingga kita umumkan kepada seluruh jajaran NU di daerah, dilarang. Sekali lagi dilarang. Dilarang itu artinya haram. Dilarang memberikan apapun, ya. Selama ini tradisinya kan NU ini memberi bisyarah. Bisyarah itu bebungah untuk menggembirakan, sehingga kalau ada pengurus datang ke daerah itu diberi sesuatu yang menggembirakan. Nah, ya, itu biasanya bentuknya uang, terus terang aja, amplop berisi uang. Nah, sekarang kita nyatakan dilarang pengurus di daerah ini untuk memberikan uang kepada petugas PBNU yang dikirim untuk melakukan tugas-tugas organisasi, ya. Jadi tidak boleh lagi, tidak boleh lagi. Kemarin kita sudah sampaikan tapi belum resmi. Sekarang resmi dilarang. Sudah resmi. Kemarin tidak resmi, ya. Saya kadang-kadang saya harus bertengkar dengan panitia karena mereka ngotot mau ngasih dan harus ditolak. Nah, jadi sekarang dilarang. Kita juga melarang bagi pengurus NU semua jajaran untuk mengutip dana dari jamaah yang dipergunakan untuk membiayai organisasi. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Nanti itu NU online itu juga harus ditertibkan itu. Tidak boleh untuk membiayai organisasi, tidak boleh. Kutipan dari warga harus kembali kepada warga melalui Lazisnu, ya. Nah, terus dari mana kita membiayai organisasi? Ya tadi, konsolidasi sumber daya, cari akal, gitu. Apa gunanya jadi pengurus kalau tidak bisa cari akal? Karena warga itu hanya dengan merasa bagian dari NU itu sebetulnya sudah menyediakan sumber daya luar biasa yang harusnya bisa menjadi dasar, ya, yang akan lebih kaya daripada sekedar tambang batu bara. Ini tambang manusia 160 juta ini yang jangan ditariki lagi, ya. Pengurus yang mikir gimana caranya tanpa menarik iuran dari warga, ya. Nggak usah mengeluh salah sendiri mau jadi pengurus, gitu, ya. Ini konsolidasi regulasi. Satu. Yang kedua, dalam kerangka tata kelola ini yang kita lakukan adalah transformasi digital. Transformasi digital, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan organisasi ini melalui platform digital, ya. Nah, sekali lagi semua konsolidasi tadi itu adalah wajibat. Itu doruri semua. Kita bukannya mau sekedar supaya kelihatan modern, enggak. Butuh kita ini sudah. Ini kayak orang lapar butuh makan. Ini bukan aksesori. Kalau ini kita tidak lakukan, kita bisa mengalami disfungsi. Organisasi ini bisa rusak fungsinya kalau wajibat ini tidak kita lakukan. Maka transformasi digital ini termasuk wajibat. Ini harus dilakukan. Kalau enggak, kita akan mengalami disfungsi. Ya, kalau sekarang PBNU tidak tahu urusan organisasi yang beredar di tingkat kecamatan, itu namanya disfungsi.
tidak tahu, tidak punya catatan, tidak bisa mengevaluasi sama sekali, itu namanya disfungsi. Tidak boleh begitu. Nah, sementara sekarang kita berhadapan dengan realitas bahwa ukuran dari struktur yang harus kita kelola ini pun sudah begitu besar. Kita ini punya berapa PW sekarang ini? 38 PW setiap provinsi, ya. PC itu 548 kalau tidak salah, PCNU. MWC mestinya ya, yang ada yang bolong-bolong, ya, kalau sesuai dengan jumlah kecamatan seluruh Indonesia itu lebih dari 7.000 kecamatan, 7.000 sekian ratus. Ranting, karena kita harus punya ranting di desa seluruh Indonesia ini, itu lebih dari 81.000 desa di seluruh Indonesia. Ini skala yang besar sekali, ya. Nah, menghadapi skala urusan yang begini besar ini, tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin kita bisa mengelola dengan baik kecuali melalui platform digital. Ini satu-satunya cara, ya. Ya. Ini doruri sudah. Kalau kita gagal melakukan ini, risikonya adalah disfungsi organisasi. Kalau organisasi disfungsi, tanggung jawabnya juga disfungsi. Itu berarti organisasi tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, ya. Ya. Kalau organisasi tidak bisa menjalankan tanggung jawab, berarti pengurusnya yang jadi pengurus itu juga tidak becus. Lah, masalahnya, persoalannya buat kita semua ini yang jadi pengurus semua ini semua itu nanti ditanyakan di yaumul hisab, itu masalah kita. Dan kita sudah terlanjur bayak tuh, sudah ya. Sudah bayat semua. Itu nanti pasti ditanya di yaumul. Kalau tidak ada pertanyaan di yaumul hisab, ya kita bisa lebih santai kita, ya. Kalau perkumpulan yang cuma hehe mungkin nggak ada hisabnya lah mungkin, ya. Tapi NU ini jelas semuanya didasarkan kita melakukan semua ini karena iman. Kita berbaiat karena iman, dan kita menjalankan tugas dalam kerangka iman, memenuhi apa yang wajib. Wajib itu kalau dalam syariat itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Karena kita sudah terlanjur mau jadi pengurus, mau dibaiat, maka semua ini jadi wajib. Jadi pengurus itu tidak wajib gitu. Kalau teman-teman kemarin nolak, nggak mau saya, itu nggak dosa sebetulnya. Karena nggak wajib jadi pengurus NU itu. Tapi kalau sudah mau, nah ini jadi kewajiban pekerjaan, tanggung jawab ini semua jadi kewajiban. Nah, ini beban kita semua. Nah, karena ini merupakan beban yang bukan hanya tanggungan dunia tapi juga tanggungan akhirat, ya kita tidak punya pilihan. Makanya saya juga begitu. Kemarin saya bilang saya sudah pamitan dablek 5 tahun misalnya itu maksud saya karena saya harus mendahulukan pertimbangan tentang tanggung jawab yaumul hisab itu. Kalau tanggung jawab
persepsi masyarakat misalnya, itu sudahlah, biar aja. Kalau tanggung jawab tentang apa namanya citra di tengah masyarakat, itu bukan hisab yang terlalu penting. Yang bahaya itu kan yang bahaya itu hisab yang nanti itu, yaumul hisab, itu bahaya. Nah, maka saya ajak kepada teman-teman semuanya untuk secara sungguh-sungguh, mari kita kerjakan semua ini bukan apa-apa, bukan demi apa-apa, bukan demi apa-apa, supaya kita nanti enggak dikeplai malaikat waktu dihisab itu loh, supaya kita ini selamat. Karena sudah terlanjur mau jadi pengurus, kalau enggak mau silakan mundur sekarang supaya enggak dihisab nanti. Ya. Silakan mundur aja, kita cari yang lain yang mau. Ini bukan soal apa-apa, ini soal kewajiban. Ya. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, ya, tidak ada yang kita harap selain pertolongan, bimbingan, perlindungan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.